Hai guys, balik lagi bersama Kepoin dan Di dunia ini ada lebih dari ratusan suku jika dijumlahkan, dan dari seluruh jumlah itu masih ada banyak yang tidak memiliki kontak dengan dunia modern. Umumnya mereka yang tidak memiliki kontak dengan dunia modern sudah merasa nyaman dan puas hidup di dalam kelompok kecil mereka saja tanpa harus berinteraksi dengan masyarakat kelompok lain. Bahkan tak hanya tidak berminat melakukan kontak dengan dunia modern, tapi juga berbahaya jika didekati. Dengan begitu, suku-suku tersebut tetap menjadi suku primitif di tengah-tengah modernitas. Penasaran seberapa primitif dan berbahayanya mereka? Simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama ada suku Cimbu. Suku Cimbu merupakan salah satu suku terunik yang ada di Papua Nugini. Suku satu ini dikenal memiliki tradisi unik untuk mengecas seluruh tubuhnya seperti kerangka manusia dengan warna putih dan hitam. Sehingga suku ini disebut juga dengan sebutan manusia kerangka di Papua Nugini. Kebiasaan nyentrik ini sudah biasa mereka lakukan sejak zaman dulu untuk mengintimidasi musuh yang mendekati suku mereka. Dilansir dari Ripley, sebelum suku ini terkuak hampir tidak ada informasi sama sekali mengenai keberadaan suku Cimbu. Apalagi secara geografis mereka ini tinggal di sebuah dataran tinggi terpencil yang ada di Papua Nugini. Kali pertama keberadaan mereka diketahui dan berkontak dengan dunia barat adalah pada tahun 1934. Saat itu dua orang Australia lah yang berkontak langsung dengan mereka, yaitu Michael Leahy dan James Taylor. Kedua petualang asal Australia itu mulanya sedang dalam perjalanan untuk melakukan pemetaan. Meski warna yang digunakan adalah hitam dan putih, tapi warna-warna yang dipakai diambil dari alam langsung. Mereka menggunakan tanah liat yang diambil dari sungai. Dari tanah liat itulah mereka mencampurnya dengan air dan abu yang sudah dibakar dari berbagai jenis kayu. Nama Cimbu sendiri sebenarnya dari kata Simbu yang artinya terima kasih dalam bahasa mereka. Kata Simbu ini diucapkan ketika orang Cimbu pertama kali bertemu penjelajah Australia, dan dari kata itulah dua penjelajah Australia itu menamakan mereka dengan suku Cimbu. Berikutnya ada suku Yaivo. Yaivo adalah sebuah suku yang ada di sebuah pedalaman yang juga ada di pegunungan yang ada di Papua Nugini. Orang pertama yang menemukan suku ini adalah seorang petualang Inggris bernama Benedict Allen, di mana Allen pertama kali bertemu dengan suku terasing ini pada tahun 1988 saat pertama kali bertemu dengan suku Yaivo. Allen disambut dengan pertunjukan tari sengit yang mengerikan karena mereka menggunakan busur serta panah saat menari. Setelah itu, Allen dipaksa untuk menjalani sebuah upacara inisiasi 6 minggu, di mana saat itu ia dipukuli dan dipaksa makan setiap hari. Namun meski sudah melewati serangkaian upacara penyambutan yang mengerikan itu, Allen berhasil selamat. Menurut penjelasan Allen, suku Yaivo ini memiliki ciri khas yang unik karena menggunakan topeng berbentuk mengerikan dari tanah liat. Dalam kesehariannya, suku ini menggunakan dua jenis panah yang berbeda. Yang satu adalah panah multitier untuk menangkap ikan, sedangkan yang satunya lagi adalah panah satu bermata pisau panjang dengan banyak gerigi. Nah, panah kedua ini yang menakutkan karena panah ini biasa digunakan untuk membunuh babi serta manusia. Suku ini sangat jarang melakukan kontak dengan dunia luar, bahkan hampir tidak pernah. Maka dari itu, Allen merupakan seorang yang beruntung karena sempat melakukan kontak dengan kelompok ini meski terkesan menakutkan. Salah satu keunikan yang dimiliki suku ini adalah kemampuan mereka dalam menjaga keseimbangan. Salah satunya adalah kemampuan berjalan di atas dahan pohon yang kecil. Jika kamu ingin berkunjung ke suku ini, kamu harus menempuh jarak waktu selama sebulan dengan cara pengayuh di sepanjang sungai terpencil. Sebenarnya ada alternatif lainnya dan memakan waktu hingga 6 minggu perjalanan, namun harus melewati hutan lebat dan sangat berbahaya.
Berikutnya ada suku Sentinelese. Suku Sentinelese ini merupakan sebuah suku terpencil yang secara geografis mendiami Pulau Sentinel Utara yang ada di Teluk Benggala, sebuah teluk yang ada di tengah-tengah Myanmar dan India. Pulau yang mereka diami ini memiliki ukuran yang sama dengan Manhattan. Menurut catatan, suku Sentinelese ini adalah suku paling berbahaya dan menakutkan di dunia. Bahkan pemerintah India sendiri mengakui bahwa suku ini sangat galak dan melarang siapapun pergi sejauh 3 mil keluar dari pulau itu. Menurut peneliti, warga dari suku ini sehari-harinya membawa busur datar dan lembing yang tentunya bisa membunuh manusia. Bahkan saat pemerintah India berusaha memberikan sembako dengan cara menjatuhkan makanan dan persediaan ke pulau ini pasca tsunami 2004 saja, pilot yang bertugas diancam oleh warga suku ini dengan mengacungkan lembing mereka. Saking berbahayanya, belum ada satupun warga luar suku yang berani masuk ke daerah ini. Namun diperkirakan seluruh anggota suku ini ada 40 orang. Namun ada juga beberapa ahli yang beranggapan bahwa anggota suku ini mencapai 250 hingga 500 orang. Sedangkan perkiraan leluhur mereka mulai mendiami pulau ini adalah sejak 60.000 tahun yang lalu. Berikutnya adalah suku Korowai. Suku ini mendiami sebuah wilayah terpencil yang ada di Papua Nugini dan pertama kali ditemukan di tahun 1974. Suku satu ini bisa jadi merupakan suku yang paling terpencil, bahkan mereka mungkin beranggapan hanya merekalah yang ada di muka bumi ini. Menurut para ahli yang meneliti suku ini, mereka tinggal di rumah-rumah pohon yang tingginya 140 kaki di atas tanah. Rupanya alasan mereka membangun rumah-rumah setinggi itu adalah untuk melindungi mereka dari suku-suku saingan yang mengelilingi desa mereka. Suku ini bisa jadi suku yang paling sentimental dengan kelompok manusia lain di luar komunitas mereka. Bahkan konon katanya mereka berpikir orang berkulit putih adalah orang yang dirasuki setan. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah mereka sama sekali tidak segan untuk langsung membunuh siapapun orang luar yang mampir ke wilayah suku mereka. Hal itu mereka lakukan untuk mencegah adanya pasukan jahat yang akan menghancurkan desa mereka. Maka dari itu tidak heran jika suku ini selalu mencondongkan panah berduri panjang ke setiap orang luar yang terlihat akan memasuki wilayah mereka. Mereka tidak akan menurunkan panah tersebut sampai adanya perdamaian. Selain pembunuhan terutama kepada orang luar yang banyak terjadi di suku ini, isu lain yang tidak kalah ekstrim dan menjadi hal yang normal adalah isu kanibalisme. Beberapa berita mengatakan ketika ada orang luar yang mati karena akan masuk ke wilayah mereka, maka daging mereka akan dikonsumsi oleh orang-orang dari suku ini dalam sebuah acara kesukuan. Spekulasi ini diutarakan setelah Michael Rockefeller bersama seorang antropolog asal Belanda yang mengalami nasib buruk dan tak kunjung pulang usai melakukan kontak langsung dengan suku ini pada bulan November 1961. Saat itu mereka berdua mengitari hutan terpencil di area Asmat yang kini disebut New Guinea, Belanda. Tapi mereka tidak kembali setelah itu. Akhirnya banyak pihak yang mengira kedua orang itu diikat dan dibunuh, kemudian dimakan karena mereka berdua dianggap sebagai setan berkulit putih yang masuk tanpa izin di wilayah mereka. Berikutnya ada suku Surma atau disebut juga dengan sebutan suku Suri. Suku Surma tinggal di zona Bangku Maji dari Bangsa Selatan, sebuah wilayah rakyat yang ada di Ethiopia. Suku ini dianggap sebagai suku paling terpencil dan paling berbahaya. Alasannya adalah karena mereka menggunakan senjata api otomatis yang mereka dapatkan dari perang sipil Sudan untuk melindungi ternak serta desa mereka. Anggota suku ini juga sangat berbakat ketika bertempur, meski hanya menggunakan tongkat yang mereka sebut sebagai sagin. Orang-orang suku Surma menggunakan sagin sebagai ritus peralihan untuk laki-laki muda dan menggunakannya untuk berduel dengan pria lain demi mendapatkan seorang wanita.
Di tengah duel tersebut, sangat mungkin salah satunya terbunuh di akhir duel. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di suku Surma memelihara hewan ternak, termasuk sapi dan kambing, serta suka bercocok tanam seperti sorghum, ubi, serta jagung. Laki-laki muda asal suku ini tak hanya harus berduel dan mempertaruhkan nyawa demi seorang wanita, namun juga seringkali dipukuli hingga mati sebelum diterima sebagai seorang laki-laki. Warga suku ini sangat jarang melakukan kontak dengan warga lainnya dan akhirnya sempat menganggap seorang dokter asal Rusia yang berkulit putih pun dianggap mayat hidup oleh mereka. Berikutnya ada suku Mursi. Suku Mursi memiliki filosofi yang cukup menarik, yaitu mereka percaya bahwa laki-laki Mursi dilahirkan demi menjadi prajurit yang gagah perkasa. Untuk soal keyakinan, suku Mursi memiliki kepercayaan animisme di mana mereka suka menyembah roh nenek moyang mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika seorang warga suku Mursi meninggal dalam pertempuran, berarti mereka harus disembah oleh keturunannya selamanya. Sedangkan untuk tradisinya sendiri, suku Mursi memiliki tradisi mewariskan kedewasaan. Dalam hal ini, para anak laki-laki wajib membuktikan bahwa mereka ahli dalam menggunakan tongkat tempur. Tongkat tempur yang dimaksud adalah lingga besar yang diukir dan ujungnya digunakan untuk memukul lawan hingga mati. Jika mereka sudah lihai dalam menggunakan tongkat tersebut, mereka sudah dianggap dewasa. Selain itu, jika hendak menikah, laki-laki dari suku Mursi harus melawan pria lain jika pria tersebut menyukai wanita yang sama. Setelah menikah, para lelaki Mursi harus hidup teratur dalam memimpin penggerebekan di desa-desa tetangga untuk mencuri sapi mereka. Di sisi lain, ada juga beberapa pria Mursi yang menggunakan tongkat perang tradisional yang harusnya dikeramatkan, bahkan ada juga yang menjualnya demi senapan otomatis. Berikutnya adalah suku Awa. Suku Awa juga merupakan sebuah suku pedalaman yang paling terancam yang ada di dunia. Dilansir dari National Geographic di tahun 2018 serta Survival International pada tahun 2017, suku Awa merupakan suku yang hampir punah. Berbeda dengan suku lainnya yang mendiami suatu wilayah, suku Awa justru merupakan suku yang hidupnya nomaden atau selalu berpindah-pindah. Meski berpindah-pindah, tapi suku Awa tetap mendiami wilayah tertentu yang ada di hutan Amazon, tepatnya berada di perbatasan Peru dan Brazil. Namun sekitar tahun 2016-an terjadi penerbangan hutan secara masif di Brazil, dan karena itulah suku Awa harus berpindah dari Amazon. Suku yang memiliki 600 anggota ini terus-menerus terancam tidak memiliki tempat tinggal karena adanya penebangan hutan dan pembukaan lahan oleh oknum-oknum egois di muka bumi. Itulah yang membuat suku Awa terancam punah. Berikutnya ada suku Ayoreo. Suku Ayoreo merupakan sebuah suku yang tinggal di pedalaman hutan Chaco yang ada di Paraguay. Menurut informasi yang ada, suku ini merupakan salah satu suku yang paling berbahaya di dunia. Suku ini mendiami salah satu sudut di dalam hutan Chaco yang merupakan hutan terbesar di Amerika Selatan. Ada di luar sungai Amazon. Pada tahun 2018 dilansir dari Reuters, suku Ayoreo merupakan salah satu suku pedalaman di luar cekungan sungai Amazon yang tidak bisa diakses sama sekali. Namun kini tempat tinggal mereka juga sama terancamnya. Hal ini dikarenakan sebuah binatang berkulit besi alias bulldozer dan alat berat pemangkas hutan dikerahkan oleh manusia lain untuk menghilangkan hutan di Amazon tempat suku Ayoreo tinggal. Bahkan beberapa misionaris nekat melakukan kontak langsung dengan kepala suku Ayoreo untuk meminta tanah mereka. Tapi tentu saja permintaan tersebut menimbulkan konflik dan ada pertumpahan darah di sana. Berikutnya ada suku Yanomami. Suku Yanomami merupakan sebuah suku yang ada di Venezuela. Kamu mungkin bingung karena nama sukunya saja mirip dengan istilah dalam bahasa Jepang ya. Tapi begitulah adanya. Sebelumnya hampir tidak ada orang yang tahu keberadaan suku Yanomami ini.
salah satu artikel yang dipublikasikan The Washington Post berbicara mengenai suku Yanomami, dan itulah publikasi pertama mengenai suku ini. Sebelumnya selama ribuan tahun suku ini suka hidup secara nomaden di hutan hujan tropis yang melintang dari Venezuela Selatan hingga Brazil Utara. Dan yang menarik adalah suku Yanomami ini adalah suku pedalaman yang memiliki jumlah anggota terbanyak loh. Menurut penelitian, anggota kelompok dari suku ini di usia 40.000. Namun sepertinya jumlah angka terus menurun, apalagi semenjak krisis. Anak-anak kecil di sana mengalami busung lapar, bahkan kehilangan tempat tinggal. Apalagi di tahun 2018, dilansir dari The Guardian, dijelaskan bahwa di tahun itu ada sekitar 500 anggota suku Yanomami yang terkena penyakit cacar. Berikutnya ada suku Toto Bijesode. Toto Bigosode merupakan sebuah suku pedalaman yang mengisolasi diri dari dunia luar. Suku ini tinggal di Paraguay. Menurut penelitian, mereka terakhir kali melakukan kontak dengan manusia lain terjadi 40 tahun yang lalu ketika seorang petani Mennonite mengambil tanah mereka secara paksa serta kebun dan babi. Meski tergolong suku pedalaman yang jarang melakukan kontak dengan manusia luar, tapi ada juga kok beberapa warga plus 62 tertohok dengan Toto Bihesode yang membuatnya meriah. Selain itu ternyata ada juga beberapa orang warga Toto Bigosode ini menerima hidup modern di kota besar. Dan ada satu lagi yang unik dari anggota suku ini, jika ada seorang warga yang terlihat hampir meninggal, maka teman atau saudaranya harus menggali lubang di tanah. Dan tiba ketika mereka sekarat dan lantas dikubur hidup-hidup. Cukup sekian pembahasan dari Kepoin, dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.